Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hayurunisa Sucinavianti dari kelas 8D. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830. Sejak awal abad ke-18, Belanda memperluas daerah kekuasaannya dan berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mataram pada tahun 1812. Pengaruh Belanda mulai menyebar di kalangan dan mengancam kehidupan Islam. Sebagai salah seorang pemimpin negara dan pemuka agama, Pangeran Diponegoro tergerak untuk melakukan perlawanan. Penyebab perang Diponegoro dibedakan menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum terjadinya perang Diponegoro antara lain, rakyat menderita akibat pemerasan Belanda dengan menarik pajak, kaum bangsawan merasa dikurangi haknya, misalnya tidak boleh menyewakan tanahnya, serta adanya campur tangan Belanda di istana, misalnya dalam pengangkatan sultan, mengubah tata cara istana, sajian sirih dihapus, dan orang Belanda duduk sejajar dengan sultan. Adapun sebab khusus terjadinya perang Diponegoro adalah pembuatan jalan melalui makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin di Tegalrejo. Dianggap merupakan penghinaan sehingga Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tanggal 20 Juli 1825. Pembantu-pembantu Pangeran Diponegoro adalah Kyai Mojo, Sentot Alibasa Prawiridirjo, dan Pangeran Mangkubumi. Pusat penggerakan adalah di Selarong. Sistem yang digunakan adalah perang gerilya dan perang sabil. Pangeran Diponegoro juga dianggap penyelamat negara dan seorang pemimpin yang besar sehingga mendapat julukan Sultan Abdul Hamid Eri Cokro Amirul Mukmin Syaisidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Pada saat itu, Belanda dipimpin Jenderal de Kock yang menggunakan cara berikut. 1. Siasat benteng stelsel. Di setiap daerah yang dikuasai didirikan benteng yang mempersempit gerilya Pangeran Diponegoro sehingga pasukannya terpecah-pecah. 2. Mengangkat kembali Sultan Sepuh agar tidak dibenci oleh rakyat Mataram. 3. Menggunakan politik divide et impera. Melihat sistem Belanda yang cukup berbahaya ini, Pangeran Diponegoro memindahkan markasnya ke Plered, Dekso, dan Pengasih. Daerah Pacitan dan Purwodadi juga berhasil dipertahankan. Serdadu Belanda terus digempur oleh pasukan Diponegoro sehingga 2.000 orang tentara Belanda tewas. Pada tahun 1828 sampai 1833, Pangeran Diponegoro menghadapi kesulitan-kesulitan berikut. 1. Tahun 1838, Kyai Mojo mengadakan perundingan dengan Belanda di Mangi, tetapi gagal. Kyai Mojo ditangkap dan diasingkan ke Minahasa dan tahun 1849 wafat. Lalu dimakamkan di Tondano. 2. Tahun 1839, Pangeran Mangkubumi menyerah karena sudah tua. 3. Tahun 1829, Sentot Prawiridirjo mengadakan perundingan dengan Belanda. Ia bersedia menyerah asalkan menjadi pemimpin pasukan. Perang Diponegoro yang panjang membawa akibat sebagai berikut. A. Wilayah Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta menjadi sempit. Pakubuwono VI yang ikut melawan Belanda akhirnya dibunuh di Ambon 1830. B. Belanda memperoleh daerah Surakarta Yogyakarta sebagai daerah yang diperas kekayaannya. C. Adanya sebagian cukai yang dihapus untuk mengurangi kerusuhan. Cukup sekian presentasi dari saya. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.